sekarang ini yang namanya korban ini ya. Kalau udah kejadian ini harus bagaimana? Ya yang namanya manusia kita nggak bisa selalu belajar biar nggak terjadi. Apabila sudah terjadi apa yang harus dilakukan? Pasti ada yang namanya trauma masa kecil, Abi. Mohon izin penjelasannya biar bangkit kembali nih anak-anak yang mohon izin. Iya, terima kasih Mas Fadli. Izin Ustadz Nur Maulana, Ustadz Syam, subhanallah. Memang ketika berbicara tentang trauma kepada siapapun mungkin bisa saja terjadi. Saya ingin sampaikan punten tanpa merasa hormat dan bermaksud apa-apa. Trauma ini adalah sesuatu kejadian yang tidak bisa dilupakan yang berefekan negatif kepada siapapun. Iya, bisa sesuatu yang dilihatnya akhirnya terbayang. Bisa sesuatu yang didengarnya lalu terbayang. Nggak usah jauh-jauh, coba sekarang kita tatap misalnya siapa? Kita menatap Mas Fadli misalnya kan. Ya, dalam beberapa detik saja lalu merem, tetap akan terbayang wajah itu. Itu yang ada di dalam, begitupun saat kejadian. Saat kejadian sesuatu langsung akan menempel dalam pikiran kita, nempel. Nah sesuatu hal itu bukan untuk dilupakan. Ingat ya, saya trauma bukan untuk dilupakan. Tapi untuk apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tidak untuk dilupakan. Tapi istilahnya apa? Dibiasakan sehingga saat ingat dia tidak takut dan tidak dalam keadaan mengganggunya. Contoh, ketika ada garam, dimasukkan ke dalam sayur, setelah itu air itu menjadi terlalu asin, bagaimana kita akan mengeluarkan garam dari situ? Tapi masukkanlah yang manis sehingga seimbang. Iya, sehingga jadi rasanya nikmat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Anak ketika membayangkan sesuatu yang trauma dan apa, maka setelah itu diajak bicara, diajak ngobrol, sibukan, maka diberikan sesuatu cerita, kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, sehingga yang ada dalam pikirannya adalah gambaran-gambaran kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, kesenangan. Akhirnya terkalahkan rasa takut yang ada. Ini yang disampaikan oleh Dr. Abu Shanab. Ini adalah salah satu guru di Universitas Ummul Qura dengan mengatakan bukan untuk dilupakan sesuatu kisah yang menyedihkan. Tapi apa? Biarkan ada, karena ketika melupakan itu mustahil karena ada dalam pikiran kita. Bagaimana sedihnya ketika ditinggal oleh orang yang kita cintai. Iya, bukan dilupakan, tapi apa? Tapi ada sesuatu hal ketika ingat, justru negatifnya hilang, positifnya yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Caranya untuk mengangkat daripada trauma ini, anak ini banyak bicara, banyak ngobrol, diberikan sesuatu yang baik-baik, terus dikasih siraman yang baik, diobrolkan yang baik, sehingga pikirannya yang ada adalah kebaikan, kebaikan, kebaikan. Saat ingat sudah lupa. Ada satu anekdotnya dengan mengatakan jika seseorang ini takut dengan kucing, maka jangan jauhkan daripada kucing, dekatkan dengan kucing, terus, akhirnya bisa jadi senang terhadap kucing. Dan akhirnya sudah biasa. Kenapa? Itulah terbiasa dilihat. Ingat ketika mengatakan lupakan trauma dengan apa yang ada. Tidak untuk dilupakan. Tapi apa? Untuk dihadapkan. Dan bukan untuk dihadapkan secara untuk membenturkan, untuk menjatuhkan, tidak. Tapi untuk membenahinya dan untuk memperbaikinya. Sehingga begitu ingat dia tidak berpengaruh dalam kehidupannya. Masya Allah. Jadi kalau takut kucing, taruh di rumahnya, kalau perlu di kamarnya kucing ya. Bisa kita bawain ke Ustadz Maulana Abi. Ustadz Maulana takut kucing soalnya. Jazakallah. Kasih banyak Abi atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam yang ada di rumah. Satu Indonesia tahu itu. Bagaimana? Berbagai macam kasus nih yang terjadi ya tentang terutama pelecehan seksual nih.